Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin akan membahas ciri-ciri atau cara agar buah sawit teman-teman itu lolos proses gradingan di pabrik. Ya, jadi ini dilema buat para petani sawit ya. Ini sering terjadi. Ini khususnya di daerahnya Bang Asdin ya. Walaupun Bang Asdin bukan petani sawit, tapi Bang Asdin adalah pemanen sawit, tapi secara tidak langsung dampaknya itu juga terkena kepada Bang Asdin. Ya, jadi caranya, bagaimana caranya agar buah teman-teman itu lolos semuanya di gradingan sawit atau di pabrik, tidak ada buah pulang ya. Ya, jadi kebanyakan biasanya buah itu pulang ya teman-teman. Nah, itu ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor, tapi sebelum itu Bang Asdin memberitahukan caranya juga ya. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi buah sawit itu biasa pulang ya teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman kurang mendapatkan informasi buah seperti apa yang diterima oleh pabrik itu sendiri. Buah masak seperti apa? Kalau buah mentah ya pasti ditolak. Tapi ini buah masak seperti apa yang diterima di pabrik. Jadi teman-teman harus menanyakan langsung ke pabrik atau menanyakan langsung ke ketua koperasi teman-teman yang ada di daerahnya teman-teman. Ya, tanyakan buah seperti apa yang diterima. Ya, buah masak seperti apa? Apakah buah yang hanya merah ya, masak hanya merah itu sudah boleh diterima, atau nanti brondolannya ada yang brondolan 1, brondolan 2, brondolan 3 dan seterusnya. Itu yang seperti apa yang diterima. Kalau teman-teman sudah mengetahui, misalnya kayak di daerahnya Bang Asdin ini yaitu brondolan 5 minimal diterima ya. Otomatis setelah itu teman-teman sampaikan ke pemanen teman-teman masing-masing. Ya, sampaikan kepada pemanen sawit bahwa jatuhkan buah yang brondolan 5, buah masak yang brondolan 5, atau sekiranya bisa diperkirakan bahwa buah itu merah di atas, tapi begitu jatuh bisa mengeluarkan brondolan sampai MP5 minimal 5 ya teman-teman. Nah, jadi agar para pemanen sawit itu bisa mengetahui, oh ternyata buah yang diterima di pabrik ini adalah buah masak yang brondolan 5, bisa memperkirakan ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Jadi perlunya komunikasi antara bos sawit, petani sawit dengan pemanen sawitnya ya. Dan juga petani sawit juga harus menanyakan langsung ke pabrik informasi, harus sering-sering mencari informasi. Ini pernah terjadi di daerahnya Bang Asdin. Itu 1 bulan itu Bang Asdin panen buah merah saja ya, tidak brondolan tapi merah saja, itu diterima semua di pabrik. Tapi berjalan 2 bulan kemudian itu tiba-tiba peraturan berubah, yang diterima hanya brondolan 5, dan panennya Bang Asdin yang merah-merah itu hampir banyak yang pulang ya teman-teman, sekitar 10 janjang atau 15 janjang yang pulang. Kenapa? Karena yang Bang Asdin panen tidak sesuai yang diterima di pabrik, dan bosnya Bang Asdin juga tidak menyampaikan atau dia tidak tahu juga bahwa peraturannya sudah berubah, bahwa yang diterima hanya brondolan 5, bukan lagi buah yang masak, bukan lagi buah yang merah ya. Nah, jadi itu perlunya komunikasi antara petani sawit, bos sawit dengan pemanen sawitnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Kemudian bagaimana Bang Asdin kalau tiba-tiba berubah seperti itu? Misalnya saya panen pagi buah masak yang merah semua, tapi tiba-tiba dengar kabar yang diterima di pabrik brondolan 5, sorenya saya dengar kabar seperti itu. Nah, ada caranya ya teman-teman. Caranya yang pertama adalah jangan teman-teman bawa langsung buah teman-teman itu ke pabrik. Misalnya teman-teman panen pagi, kemudian dimuat sore di trek ya, di mobil, dinaikkan di mobil sore, itu simpan di mobil dulu, nanti paginya baru teman-teman bawa ke pabrik. Kalau teman-teman sudah bermalamkan selama 1 malam dan paginya teman-teman bawa,
otomatis buah yang merah-merah itu pasti akan rontok. Nah, pasti akan rontok, otomatis brondolannya keluar ya. Nah, yang jadinya yang tadinya buahnya merah sampai di pabrik turunkan dari mobil langsung jadi brondolan 5. Itu cara yang terbaik ya menurut Bang Asdin. Dan banyak juga dipraktekkan oleh bos-bos sawit di sini ya. Jadi kalau Bang Asdin disuruh panen yang merah-merah saja, suruh panen merah-merah, tapi mereka bermalamkan 1 malam di trek, kemudian besok pagi baru dibawa. Nah itu kebanyakan lolos ya, lolos semua. Tapi yang tidak lolos mungkin janjangan kosong. Janjangan kosong itu adalah janjangan yang sudah tidak ada biji brondolannya, atau tinggal brondolan atau biji sawit tinggal yang bagian tengahnya saja. Sudah banyak yang rontok, sudah hampir 80% rontok. Nah itu sudah tidak diterima juga ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu juga ada lagi penyebab yang kedua kenapa buah itu banyak kembali. Penyebab yang kedua adalah teman-teman biasanya membawa sawit teman-teman itu sore, waktu sore atau malam ke pabrik ya. Otomatis cahaya penerangan di pabrik itu seperti lampu, kayak di pabriknya Bang Asdin, daerahnya Bang Asdin sini ya, itu tidak terlalu terang teman-teman. Walaupun terang, tapi warna buah sawit itu yang merah dengan yang hitam ya, merah atau yang mengkal, masak atau yang mengkal, itu tidak terlalu jauh berbeda ya. Warnanya itu tidak terlalu jauh berbeda. Bahkan ada yang hitam tapi isinya itu sudah orange, bahkan sudah brondolan. Nah kalau di pabrik kelihatan seperti itu malam, itu akan dibilang buah mentah. Buah mentah yang taruh garam atau apalah biar rontok, padahal itu buah masak. Jadi sarannya Bang Asdin, jangan teman-teman bawa buah itu sudah maghrib atau melewati dari jam 5 sore atau jam 4 sore, karena penerangan di pabrik itu kurang terang. Apalagi tukang gradingnya sudah ngantuk, 1 hari berdiri di panas ya, pergantian shift, pergantian jaga itu agak lama, ada lembur ya, itu mempengaruhi juga ya teman-teman. Jadi sarannya Bang Asdin, yang pertama adalah teman-teman harus sering-sering mencari informasi ke pabrik, buah masak seperti apa yang diterima di pabrik. Kemudian yang kedua, teman-teman harus sering komunikasikan kepada pemanen sawit teman-teman buah yang seperti ini yang diterima ke pabrik. Kemudian yang ketiga, apabila sudah terjadi atau sudah terlanjur teman-teman panen buah sawit teman-teman tidak sesuai dengan yang mau diterima di pabrik, gunakanlah 2 cara ini. Yang pertama, bermalamkan 1 malam di mobil. Jangan bermalamkan di TPH ya teman-teman, atau di tanah ya, nanti teman-teman kerepotan lagi ngumpul brondolannya. Kalau sudah dalam mobil ya sudah aman. Kemudian cara yang kedua, jangan teman-teman bawa buah teman-teman itu melebihi dari jam 5 sore atau bahkan malam ya. Lebih baik tunda saja, nanti besok pagi baru teman-teman bawa. Oke teman-teman, seperti itu informasi dari Bang Asdin tentang bagaimana cara agar buah sawit teman-teman lolos di gradingan ya. Dan ini juga sudah bosnya Bang Asdin sudah praktekkan ya, karena memang dilema bagi para petani sawit ya teman-teman. Kadang kita panen, kita lihat di tempat hasilnya banyak, tapi begitu masuk ke pabrik banyak potongan ya, banyak potongan karena banyak buah yang kembali atau buah mentah yang kembali ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channelnya Bang Asdin ini dengan cara tekan like, dan yang paling penting adalah tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi pemberitahuan terbaru apabila Bang Asdin mengupload video-video terbaru ya. Mohon dibantu ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.